Oke, beres-beresnya udah selesai. Jadi sekarang aku mau bahas tentang prosedur atau cerita kehamilan mulai dari awal banget sampai sekarang 8 bulan. Aku pertama-tama punya 2 dokumen yang selalu aku bawa kalau setiap check up ke rumah sakit. Jadi yang pertama, timelinenya waktu di bulan Juli hamil, awalnya kan tes pack tuh, terus kayak oke, positif, terus kita langsung cari-cari klinik. Untuk ke kliniknya tuh nggak bisa ujuk-ujuk dateng, apapun di Jepang nggak bisa tiba-tiba dateng aja gitu sih. Aku telepon terus bikin janji, appointment udah punya tanggal, terus aku datang, lalu begitu datang daftar, habis itu bikin kartu dulu, terus setelah itu kita disuruh tes urin. Setelah ketemu dokter seperti biasa kayak waktu di Indonesia itu kan di USG, terus dikonfirmasi bahwa oh ya benar ini hamil udah 8 minggu gitu, terus kayak udah ada detak jantungnya. Terus habis itu setelah dari klinik aku harus pergi ke Hoken Senta. Hoken Senta itu health center. Jadi seperti biasa pergi sendiri dengan bantuan Google Translate. Oh, tadi tuh setelah dari klinik kita tuh pasti dapat surat kecil di amplopin gitu. Itu tuh isinya kayak surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa betul kita hamil, terus udah berapa minggu, terus udah ada detak jantungnya. Jadi intinya surat konfirmasi memang hamil. Waktu datang ke Hoken Senta aku bilang, aku kasihin suratnya. Terus habis itu disuruh isi data, tunggu kayak sekitar 10 menitan di ruangan itu sambil ditanya-tanya juga kayak sama petugasnya ini kehamilan keberapa. Setelah dari meja resepsionis utama, aku dipanggil ke ruang lain. Itu tuh semacam kayak ruang konsultasi. Nah, terus di sana tuh cuman one-on-one gitu sama petugasnya. Di situ tuh aku dikasih satu bundel, dan di satu bundel itu tuh ada banyak banget kertasnya. Ada banyak banget dokumennya tuh, lebih dari ini. Ini tuh udah aku sortir, itu yang penting-penting. Jadi kayak tentang brosur-brosur tuh udah aku pisahin. Nah, di dalam satu bundel itu tuh yang penting-pentingnya dijelasin satu persatu sama petugasnya. Dan detail banget, guys. Jadi semacam kayak kita tuh diarahin sama petugasnya kalau hamil tuh harus gimana sih. Di dalam bundelnya tuh ada ini, buku catatan ibu dan anak. Ini mereka punya berbagai bahasa dan untungnya mereka punya yang bahasa Indonesia. Dan yang paling penting dalam satu bundel itu dapat voucher. Dan ini tuh fungsinya sebagai voucher untuk pemeriksaan kehamilan. Jadi kalau periksa kehamilan ke klinik atau ke rumah sakit itu gratis, di cover sama pemerintah. Dari aku check up pertama ke rumah sakit sampai bulan ini hampir rata-rata tuh gratis setiap bulannya. Yang aku ingat aku paling pernah bayar 300 yen karena ada pemeriksaan lab tambahan. Selain voucher ini ada tata cara klaim. Jadi kan kalau di Jepang itu kalau nanti lahiran tuh akan dapat bantuan pemerintah. Kurang lebih kalau dirupiahin 50 juta. Tapi itu tuh nggak akan masuk ke rekening kita. Jadi akan langsung ditransfer ke rumah sakit atau klinik tempat kita nanti lahiran. Dijelasin bahwa nanti akan dapat bantuan sejumlah 5 mang atau 5.500.000 untuk anaknya. Kalau anaknya kembar jumlahnya beda, lebih banyak gitu. Tapi syaratnya harus masuk ke rekening orang yang hamilnya. Jadi rekening banknya itu harus atas nama aku. Udah di situ kan PR, berarti aku harus bikin, ada burung elang. Setelah itu dijelasin juga, tanya sama petugasnya kayak kondisi di rumahnya tuh kayak gimana, suaminya kerja dari jam berapa sampai jam berapa, punya anak lain atau enggak. Intinya kayak kita tuh hamil tuh nggak dibiarin aja gitu loh, kayak dipantau. Nah di situ tuh di wawancara tuh si petugasnya nyatet. Bener-bener pengalaman baru sih, karena di Indonesia nggak pernah kayak gitu kan. Aku udah terdaftar nih dari Hoken Senta. Setelah itu PR-nya adalah aku harus datang lagi ke Hoken Senta, tapi harus bawanya rekening bank kayak gitu agar bantuannya itu bisa cair. Di rumah kita bikin rekening bank, dan yang paling gampang itu kita bikin PayPay Bank karena itu nggak harus pergi ke banknya langsung. Jadi kita bisa daftarnya tuh via internet. Udah selesai bikin rekening bank sekitar 1 bulanan. Jadi balik lagi ke Hoken Senta, nunjukin ini rekeningnya, terus sama mereka difoto halaman depannya. Terus katanya oke, kita daftarin untuk dapetin bantuan dari pemerintah. Terus
satu lagi yang lupa, ini yang paling spesial sih. Selesai dari Hoken Senta, selain dapat satu bundel itu, ini loh, yang bumil itu. Jadi waktu selesai dari Hoken Senta dapat, tada! Terus setelah aku dari Hoken Senta itu yang mendaftarkan kehamilan, juga nanti akan dikasih pink card ini. Pink card ini tuh semacam insurance juga. Sebelum hamil aku nggak dapet nih si kartu ini, nggak punya gitu. Tapi semenjak hamil dapat, dan ini tuh dikirim ke rumah lewat pos. Dan ini aku punya satu bundel isinya buku dan kartu-kartu. Jadi kalau misalkan aku kontrol, bawanya satu bundel ini dan satu map tadi, karena yang voucher tadi kan bentuknya 4, jadi nggak muat di sini. Nah, terus setelah urusan pendaftaran kehamilan selesai, check up rutinnya itu untuk di trimester pertama tuh setiap bulan. Aku balik lagi ke klinik tadi yang awal banget aku datengin. Tadinya tuh aku bakal tetap di klinik itu kan, karena namanya tuh ladies clinic. Kedatangan kedua tuh dikasih tahu, kayaknya kamu harus kita rujuk ke rumah sakit yang lain, karena kalau di klinik sini tuh pemeriksaan berikutnya sampai nanti lahiran itu akan dihandle sama direktur klinik, yang mana adalah dokter laki-laki. Aku dirujuk ke rumah sakit besar yang dokter perempuannya tuh memang banyak loh. Nah, pemeriksaan bulan berikutnya udahlah aku pindah ke rumah sakit besar itu. Waktu itu tuh ada cerita lucu, karena ini rumah sakit besar, aku tuh takut karena nggak bisa bahasanya gitu. Dan suami tuh cari jasa penerjemah atau translator. Setelah cari-cari biasa di Google, kita nemulah satu memang ada jasa dari pemerintah, memang untuk jasa translator untuk di bidang kesehatan. Jadi fungsinya tuh untuk nemenin warga-warga asing yang mau berobat di Jepang. Syukur banget ketemu satu lembaga itu. Permintaan kita yang cukup mepet, Kak. Aku tuh mau check up minggu depan, baru requestnya tuh hari Jumat minggu lalunya. Dan ternyata syukur mereka dapat volunteer. Kita tuh ada berempat, itu rame banget. Terus yang ngakak tuh waktu masuk ke ruang dokter tuh sampai kaget, kayak ada 4 orang yang masuk ke dalam ruangan kecil. Pihak translatornya juga perempuan. Setelah selesai dari ruang dokter, nunggu dan untuk bayar ceritanya kan, ternyata bener karena di awal tuh udah ngasihin voucher itu. Jadi pemeriksaannya tuh gratis. Terus yang beda itu di Jepang, setiap kunjungan pasti ada tes urin. Terus setiap kayak 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ada tes pengambilan darah. Nah, terus yang bikin beda juga, di Jepang tuh nggak disuruh minum vitamin apa-apa. Yang disuruh tuh makan yang balance. Jadi harus balance antara protein, sayur, dan lain-lainnya gitu. Bahkan jadi akunya yang insecure. Jadi walaupun gak direkomendasin asam folat sama dokter ya, aku konsumsi asam folat dari awal banget hamil. Asam folat dan vitamin D. Oh, ada satu lagi yang lupa. Kalau kehamilannya udah di atas 20 minggu, itu tuh wajib ikut kelas ibu hamil. Ditanya mau kapan, aku udah nentuin tanggal, dikasih satu bundel lagi, dan itu tebal banget. Jadi hamil di Jepang tuh banyak banget dapat buklet, pamflet, arahan tentang hamil dan nanti melahirkan. Jadi diarahin dan diajarin gitu gimana selama proses hamil dan nanti melahirkan, bahkan sampai nanti cara merawat anak setelah melahirkan. Nah, terus di situ tuh dikasih tahu gimana kalau nanti masuk rumah sakit, gimana cara ngehubungin rumah sakitnya, gimana cara isi-isi formulir, terus gejala-gejala kalau ke rumah sakit tuh kalau pas udah apa. Jadi bener-bener diedukasi ibu hamil tuh. Bener-bener nggak dibiarin aja gitu kayak ya udah hamil gitu, kayak nggak. Di sini tuh bener-bener diarahin yang ibu hamil tuh gitu. Dikasih tahu juga barang-barang apa yang harus dibawa. Ada contohnya juga di tengah ruangan tuh ada meja. Terus di akhir sesi tuh ada cara memandikan bayi, cara menggendong bayi, cara menyusui bayi. Luar biasa. Jadi maksud aku bener-bener kayak hamil di Jepang tuh diperhatikan itu dan diarahin banget. Tapi tetap aja masih rendah ya angka kelahiran di Jepang. Ke depan tuh aku 36 minggu dan mau check up, aku disuruh bawa birth plan, satu kertas itu yang harus diisi kayak apa pandangan kamu tentang melahirkan gitu, terus ada wish list apa ketika nanti melahirkan. Nah, jadi intinya diisi biar petugasnya tuh tahu kayak harapan kita nanti mau melahirkan tuh kayak gimana. Kalau aku pribadi
makanan selama dirawat di rumah sakit. Makanannya tuh kan ada food restriction gitu ya, dan aku harus catat itu, harus tulis itu nanti di birth plan-nya, kayak makanan apa yang nggak boleh dan boleh dimakan. Terus selain itu aku juga pingin bisa berupaya melahirkan normal. Oh iya, satu hal lagi tuh di rumah sakit Jepang, di kota aku ya, mungkin nggak di semua kota Jepang, jadi suaminya tuh nggak boleh masuk. Jadi lahiran tuh sendiri, nanti dibantu bidan. Terus aku nanya-nanya ke temen yang pernah lahiran di Jepang juga, tapi beda prefektur. Katanya bisa kok dari 2 jam sebelum melahirkan sampai nanti melahirkan juga kalau di dia boleh masuk suaminya. Jadi ternyata beda-beda kan, tiap kota, tiap prefektur itu aturannya tuh beda-beda. Semoga di rumah sakit aku juga bisa. So far kalau ditanya lebih seneng hamil di Indonesia apa di Jepang, aku bakal jawab lebih seneng hamil di Jepang. Karena yang pertama ngerasa bener-bener diperhatikan sama pemerintahnya. Jadi ngerasa ibu hamil tuh nggak sendiri gitu, nggak harus nyiapin biaya sendiri, semuanya apa-apa sendiri gitu. Karena di sini dari awal hamil udah harus didaftarin, kehamilan tuh harus didaftarin ke healthcare center di kota masing-masing. Terus ada bantuan voucher untuk setiap check up tadi. Kalau waktu di Indonesia, kalau aku mau nyaman check up dan dapat dokter yang bagus, kan harus merogoh kocek lebih besar ya, harus nyari klinik atau rumah sakit yang memang bagus gitu. Dan itu kan biayanya beda, lebih besar. Sementara di Jepang, walaupun tinggalnya di desa, pelayanan kesehatannya nggak usah diraguin lagi. Maksudnya mereka teliti, sabar, ramah, dan nyaman tempat-tempatnya gitu. Dari fasilitas nyaman, dari servis nyaman. Satu hal yang bikin, bukan kurang nyaman, pokoknya satu hal yang bikin sedikit sedihnya adalah keterbatasan bahasa kedokteran itu banyak yang aku nggak tahu. Walaupun udah pelajarin, tetap aja setiap ngobrol sama dokter ada bahasa baru yang apa itu gitu, nggak tahu apa itu, jadi nggak bisa nangkap. Jadi ujung-ujungnya kadang-kadang tuh keluar dari ruangan tuh clueless gitu, kayak maksudnya apa ya, ada bahaya nggak ya. Di situ sih rada kurangnya gitu. Tentunya ini pokoknya nggak akan masalah kalau kalian memang bisa bahasa Jepang atau suaminya bisa udah lancar banget bahasa Jepang. Dan dokter-dokter di Jepang nggak bisa bahasa Inggris. Aku bisa bilang gitu karena udah ke beberapa klinik, nggak klinik anak doang, klinik anak, dokter gigi, objin, dokter tulang. Di kota aku, di prefektur aku belum nemu satupun yang bisa bahasa Inggris. Jadi ya harus harus warganya yang bisa bahasa Jepang. Itu aja sih. Sekian update tentang hamil di Jepang. Ini mumpung masih ingat. Takutnya kalau nanti nunggu melahirkan dulu, anaknya udah gede, keburu lupa. Ini mumpung aku masih ingat proses-proses beberapa bulan kemarin. Semoga cerita pengalaman aku ini bisa sedikit ngasih insight buat kalian. Sekian video hari ini. Makasih banget buat yang udah nonton, yang udah suka komen, yang bikin aku semangat untuk bikin video lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.